Oke, ini gue mau mulai playlist baru yaitu belajar Svelte. Cuman untuk video pertama kita nggak langsung ngoding Svelte gitu, pastinya kita tuh setup sama instalasi gitulah. Oke, untuk runtime-nya nanti gue itu nggak pakai Node.js tapi pakai Ban. Kenapa pakai Ban? Nah, karena lebih cepat ya. Jadi di sini pastiin teman-teman udah masuk ke sini ya, ban.com. Terus nah ini perbandingannya tuh, ban deno sama Node.js perbandingannya. HTTP request per detik per second, terus ini query per second, terus ini message send per second. Nah, ban unggul ya. Terus ini untuk instalasinya, kalau misalkan teman-teman pakai Linux atau macOS itu pakai ini ya, karena gue itu pakai Windows. Jadi ini, terus ini kita copy, ini PowerShell ya ini. Jadi kita di sini di cmd command prompt maksudnya. Terus habis itu Windows PowerShell, terus kita paste yang di sini tadi. Jadi ini kita copy ya. Terus habis itu di PowerShell kalau ganti terminal tuh ketik ini ini tombol ini, yang ini tuh bisa milih kan. Terus pilih Windows PowerShell. Terus habis itu untuk paste-nya itu tuh gini. Bentar deh. Ini kan udah di copy kan. Ini kan udah di copy. Terus paste-nya itu tuh kita kalau masih pakai touchpad itu klik dengan dua jari ya. Kalau misalkan uh, pakai mouse itu klik kanan kalau nggak salah. Jadi gini. Nah, klik dengan dua jari udah tuh muncul kayak gini, terus install aja. Nanti otomatis akan menginstal ini ya, ban. Sebenarnya itu nggak masalah sih kalau misalkan pakai Node, tapi di playlist ini gue itu pakai ban supaya lebih cepat. Dan kalau teman-teman nggak mau install ban, oh gue mau biasa pakai Node.js, gue maunya pakai Node, ya nggak masalah. Ntar tinggal ganti aja. Kalau misalkan gue ngetik ban tinggal ganti npm, terus kalau ngetik ban x tinggal ganti npx gitu. Ntar kalau misalkan udah masuk ke tutorialnya. Nah, ini udah sukses ya. Terus coba kita lihat apakah udah ada ban dash v. Tuh udah muncul versinya, berarti udah ke install. Kalau misalkan tadi nggak muncul, coba close terminal, terus buka command prompt lagi, terus klik ban v. Terus habis itu ban udah ya. Sekarang kita masuk ke GitHub. Pastiin teman-teman udah punya akun GitHubnya. Ya nggak masalah sih kalau misalkan nyimpen di lokal. Terus di sini gue mau buat repository baru, learn file. Oke, ini public, terus create repository. Oke, bentar gue minum dulu. Kalau udah sampai sini, ini linknya kita salin. Kita tuh bisa clone dengan buka VS Code. Mau clone atau mau misalkan klik misalkan buat folder baru lah, klik ini bukan di sini. Nah, di sini di open folder. Misalkan di sini mau buat folder baru, terus ntar di git ini, terus git remote at origin gitu, bebas sih. Tapi gue maunya yang paling mudah aja, yaitu clone repository. Terus habis itu ini gue copy ya, clone repository ini, terus kita paste di sini, terus enter. Terus di sini gue mau pilih simpan di sini aja di desktop biar gampang nyarinya ntar.
langsung aja open. Oke, tadi kan udah install ban tuh. Sekarang kita mau setup ini file, ini project file ya, ini yang belum ada, masih kosong ya. Kita akan setupnya pakai Fit itu tuh buat bangun front end itu lebih mudah, mempermudah. Ini apa ya, ya build tool ya, sebutannya build tool. Nah di sini kalau misalkan pakai npm itu npm create fit latest, kalau pakai yarn ini, kalau pakai npm ini. Nah gue kan tadi udah bilang maunya pakai dino biar kok dino sih, maunya pakai ban biar lebih cepet. Jadi pakai ban ini, ban create fit. Kalau misalkan pakai dino ya ini dino ini dash dash npm fit. Kalau misalkan pakai npm nih ya, npm create fit at latest ini, ya ini. Terus kalau misalkan pakai ban ini, jadi gue mau pakai ban create fit. Jadi di sini di view terus terminal, karena tadi udah install ban ya, jadi bannya udah ada tuh di sini. Terus ya kita bisa install ini untuk nge-setup fitnya, ban create fit, enter, project name-nya. Nah ini kalau misalkan kita isi ntar tuh jadi folder buat menampung fitnya, buat menampung proyekan yang kita setup pakai fit. Tapi gue kan maunya di sini ya, itu tuh nantinya munculnya di sini dalam folder ini learn fit. Kalau misalkan ini kita isi misal ini fit project gitulah, ntar di sini dibuatin folder fit project gitu. Jadi di sini karena gue nggak mau buat folder baru lah, jadi titik slash, ntar otomatis dibuatin di folder ini. Select a framework ya, pasti Svelte ya, karena tujuan kita kan mau belajar Svelte. Terus select a variant. Di sini ada pilihan TypeScript, JavaScript sama SvelteKit. Nah gue tuh maunya pakai JavaScript dulu biar lebih mudah. Ini cocok kalau buat belajar gitu. Jadi JavaScript, install with ban and start now, yes. Oke, ini udah install ya. Coba kita follow link, lihat. Oke, sip. Ini udah kayak gini, berarti instalasi Svelte dengan fitnya udah berhasil. Oke, Ctrl C. Kalau misalkan sebenarnya di sini bisa pakai key enter gitu ya, tapi kebiasaan gue itu Ctrl C. Oke, ini gue tutup aja, terus kita lihat dulu di sini di src. Nah jadi kayak gini ya untuk project Svelte-nya. Jadi di sini index, terus habis itu ini id app, id-nya tuh kepake buat selector di main.js ini. Nah di sini tuh, di sini dokumen get element by id app gitu. Oh ya, ini kenapa ada garis-garis kayak gini ya, ini ada problem tapi bukan error. Kita lihat dulu di terminal. Nah di sini kan ada problem. Nah ini di index dts ini kalian klik aja di sini, buka ini ya, buka main.js, terus habis itu buka terminal, nanti muncul problemnya di sini, terus yang ini diklik. Oke, terus di sini kita tambahkan di target ini ya, target dokumen atau elemen atau side root, kita tambahkan atau null. Nah masalah problem udah selesai. Ini notifikasi dari extensionnya, ini enggak ada pengaruhnya dengan Svelte-nya. Dari extension Kilocode itu tuh AI agent. Oke, ini masalahnya udah terpecahkan, dan pastiin teman-teman juga udah install, yaitu Svelte, extension Svelte. Yang gue install itu cuman ini Svelte for VS Code. Tapi kalau saran gue teman-teman tuh pakai ini aja. Svelte ini udah include 3 ya, ini jadi wrapper dari 3 extension, yaitu
Svelte for VS Code, terus Svelte IntelliSense apa ini ya, mungkin IntelliSense kayak biasa gitu lah. Terus ini Svelte 3 Snippet. Nah ini snippetnya. Nah kalau install ini ntar otomatis install 3 extension, yaitu ini sama ini, tapi gue pakainya yang ini aja dulu. Kalau misalkan teman-teman gue nggak mau bang, nggak mau, gue maunya langsung lengkap aja, ya udah install ini aja, ntar langsung 3 ini. Terus file auto import juga boleh, file format juga boleh, tapi gue belum nyoba sih, gue baru nyobanya ini file for VS Code. Ini tuh buat gini. Oh iya, ini Prettier-nya juga nggak jalan ya, meskipun kita udah install Prettier. Coba deh ini coba kita Ctrl S. Nah Ctrl S kan nggak bisa tuh, nggak jalan. Oke, padahal kita udah install Prettier. Jadi supaya Prettier-nya tuh bisa jalan, kita tuh juga perlu install ini. Kita buka npm dulu, terus Prettier Svelte, coba deh. Bentar, ini biasa ya sekarang npm tuh sering kayak gini. Ini apa, ini buat security aja. Ini kenapa dah? Coba deh. Biasanya nggak gini-gini amat sih. Ini gue nggak pakai VPN loh padahal. Nah npm tuh jeleknya kayak gini sih, agak ngeselin. Coba kita buka di sini. Ini dengan Gmail beda ya. Coba di sini. Oke. Jadi tadi itu Prettier, Svelte. Wah sama aja sih. Ini masalahnya di website npm-nya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, sampai nge-setup Svelte-nya, karena ini npm juga bermasalah. Kalau misalkan udah bisa akses ini npm-nya, gue mau install itu Prettier plugin Svelte. Itu tuh uh, buat ini ya, buat Prettier bisa jalan di Svelte. Habis itu juga auto Svelte packs itu package buatan gue sendiri, itu buat mempermudah kalau misalkan ini buat HTML terus JS terus file itu dengan satu perintah aja ntar udah otomatis dibuatin, terus juga udah dibuatin di fit config juga kayak gitu.
Jadi gue nggak bisa lanjut karena ini nggak bisa akses npm-nya ini lagi bermasalah. Jadi sampai sini dulu videonya, ketika npm-nya udah bisa kebuka baru gue lanjut videonya. Oke.